dari penyebaran beritanya itu sangat aneh dan janggal banget. Aku rasa di sini mereka telah merencanakannya jauh-jauh hari dan memukul mereka di waktu yang tepat. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Gimana nih puasanya, masih tetap lancar kan? Harus tetap semangat, oke? Sampai nunggu berbuka puasa. Siap? Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang hot topic minggu ini. Kok bisa hot topic? Karena baru-baru ini kita mendapatkan berita tentang skandal yang menimpa dua anggota NCT sekaligus. Mereka adalah Taeyong dan juga Jaemin. What? Apa yang terjadi dengan mereka? Penasaran? Tahan dulu sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Pastikan dulu buat subscribe, like, and comment. Serta jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @yusrulkim. Dan yuk buruan follow fanspage aku di Facebook, yaitu Detektif Teori. Yuk buruan diikuti. So, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Guys, baru-baru ini kita sebagai NCTzen dan juga FM Stan itu dikejutkan dengan skandal yang menimpa dua member dari NCT, yaitu Taeyong dan juga Jaemin. Entah kenapa, jadi setelah aku melihat berita yang beredar, kok aneh banget dan janggal banget. Dan di sini aku mencium aroma konspirasi. Kenapa dapat demikian? Tahan dulu, sebelum kita masuk ke topik tentang konspirasi, coba kita lebih telaah dan baca berita tentang mereka terlebih dahulu. Untuk pertama kita akan mulai dari Taeyong. Kasus dari Jaemin. Oke, di sini tadi aku sempat juga buka di sosial media. Jadi ada hal yang sangat panas banget dan banyak banget dari NCTzen yang mereport account fans Mau. Ini banyak banget dari kalian yang sekarang yuk di report account ini karena dia sebagai provokator dan penyebar isu tentang Jaemin. Jadi seperti yang aku lihat di sini, dia emang kayak ya membeberkan beberapa fakta bahwa si Jaemin dan juga si cewek ini itu punya hubungan. Coba kita lihat ya bagaimana dan seperti apa bukti yang ia beberkan di Instagramnya. Coba kita perhatikan. Oke, ini adalah tentang cincin si Kim Ji-in, dan cincin yang dipakai oleh Jaemin. Oke, cincinnya lumayan sama ya, tapi ya siapa tahu kan cincinnya cuma mirip doang. Kan ini kan cuma sekilas doang, kita juga nggak terlalu tahu tentang detailnya kayak gimana. Siapa tahu beda kan, meskipun terlihat sama dari luar, tapi kalau kita perhatikan lebih dekat mungkin itu beda. Next, coba kita lihat bukti apa lagi sih yang dia beberkan. Nggak ngerti ini bahasa Korea. Dan yang terakhir adalah postingan dari story Instagram. Kita lupakan tentang masalah fans drama sejenak dan coba sekarang kita kulik dan bahas tentang berita dari Jaemin ini. Oke, sama halnya dengan Taeyong, ada sebuah unggahan di situs Pan juga nih. Itu berusaha membuktikan bahwa Jaemin NCT dan aktris Kim Ji-in itu tengah berkencan. Aku rasa dia kayaknya ngambil sumber dari situs Pan deh. Jadi mereka itu telah membeberkan beberapa bukti, mungkin buktinya kayak tadi itu ya, bukti yang mungkin sama cincinnya dan sebagainya. Tapi di sini ada bukti yang paling kuat, yaitu tentang Kim Ji-in yang mengunggah screenshot account Netflix yang nampaknya adalah milik Jaemin sendiri. Jadi hal inilah yang kayak jadi pemicu nih, dan buat para netizen itu terprovokasi dan yakin bahwa Jaemin dan juga Kim Ji-in itu emang tengah berkencan. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa netizen sekarang itu pintar-pintar. Jadi netizen yang pintar ini itu nggak cuma menerima berita doang, tapi mereka juga mengulik dan mencari tahu tentang kebenarannya, termasuk story yang merupakan bukti paling kuat yang diberikan oleh mereka. Dan ternyata setelah diteliti lebih dalam lagi, ada kejanggalan yang mereka temukan tentang unggahan tersebut. Ternyata Kim Ji-in itu nggak pernah memposting apapun tentang Netflix. Jika benar bahwa Kim Ji-in emang memposting sesuatu, maka ini kayak lebih janggal lagi, karena 3 jam sebelumnya Kim Ji-in itu telah memposting sebuah story. Dan yang diposting oleh seseorang ini termasuk fans drama itu adalah story yang diupload 47 menit kemudian. Jika memang benar bahwa Kim Ji-in itu telah mengupload story tentang Netflix, maka harusnya ada 2 story. Tapi yang ditampilkan oleh fans drama dan juga di situs Pan ini itu hanya 1 story doang. Dan hal inilah
yang membuat netizen, terutama netizen, itu percaya bahwa postingan tersebut tidak benar adanya. Dan di sini netizen juga mengklaim mereka telah menemukan versi asli dari screenshot Netflix tersebut dan menyatakan gak ada nama Na Jaemin di sana. Jadi sudah terlihat bahwa foto yang diunggah hanyalah Photoshop semata. Wow. Namun hingga sekarang baik SM Entertainment maupun TAS Entertainment belum memberikan komentar apapun mengenai berita tersebut. Ya seharusnya mereka memberikan berita dan klarifikasi lah supaya kita juga tenang gitu kan. Apalagi City Dream sekarang kan lagi comeback. Masa sih comeback mereka itu terhalangi oleh berita yang gak berfaedah ini? Oke, we will back to the topic. Tadi kita udah ngebahas tentang berita-berita dari Taeyong dan juga Na Jaemin. Dari hal yang aku sampaikan tadi, kalian gak merasakan kejanggalan gitu? Di sini aku merasakannya, yaitu timing dari penyebaran beritanya itu sangat aneh dan janggal banget. Aku rasa di sini mereka telah merencanakannya jauh-jauh hari dan memukul mereka di waktu yang tepat. Rumor tadi itu keluar setelah NCT Dream comeback dengan Reddit. Dan sebentar lagi atau pada bulan Mei ini NCT 127 juga akan comeback. Kenapa baru sekarang berita ini diungkapkan oleh mereka? Kenapa enggak dari dulu sebelumnya? Coba kalian fokus tentang berita dari Taeyong. Percobaan bunuh dirinya itu kan dilakukan pada bulan Februari. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa berita ini itu enggak diungkapkan pada bulan Februari? Kenapa berita ini baru diposting di bulan April yang bertepatan dengan comebacknya NCT Dream dan sebentar lagi comebacknya NCT 127? Kenapa nggak di bulan Februari atau kenapa nggak di bulan Maret? Kenapa harus di bulan sekarang? Bukankah itu hal yang aneh banget? Di sini aku nggak menyalahkan para korban, nggak menyalahkan para korban sama sekali. Tapi yang aku salahkan adalah si kenalan ini. Kenapa dia baru memposting sekarang? Dengan mengungkapkan hal ini, bukankah ini juga dapat memperkeruh suasana? Karena para fans yang udah sampai ke DNA banget, mereka akan semakin marah dan makin menjadi-jadi dengan adanya berita ini. Yang aku takutkan adalah bagaimana nasib para korban ini. Bagaimana kalau mereka nantinya lebih diintimidasi dan dibully lebih keras lagi. Ini hal yang sangat aku takutkan banget dan seharusnya kan kasus ini dibawa ke ranah hukum supaya dapat diselesaikan dengan cepat. Lalu kita akan kembali pada kejanggalan tentang skandal dari Na Jaemin. NCT Dream baru aja comeback dan Jaemin dalam comeback ini itu punya peran yang sangat penting banget. Kalian dapat lihat bagaimana bersinarnya ia di comeback kali ini. Lalu dengan tiba-tiba skandal tersebut mencuat seolah-olah telah direncanakan sebelumnya bahwa ini harus diunggah pada saat mereka comeback untuk memukul NCT Dream di waktu yang tepat, atau lebih tepatnya adalah menjatuhkan mereka. Kenapa sih ada orang yang seperti ini? Ada beberapa faktor guys, kita juga nggak dapat menyimpulkannya secara gamblang. Maybe untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan ini juga banyak orang yang akan mendapatkannya, mungkin dari media dan juga para haters tentunya. Karena para haters di sini itu diuntungkan sangat banyak banget. Karena dengan mencuatnya skandal ini, mereka dapat menghalangi kesuksesan dari comebacknya NCT Dream. Dan penjualan album dari Reload pun itu pastinya nggak akan sukses dengan adanya skandal ini. Kenapa dapat demikian? Jangan sepelekan tentang skandal Kencan. Skandal Kencan adalah skandal yang sangat complicated banget dan sangat parah banget kalau di dunia per-K-popan. Oleh karena itu banyak banget para idol yang kayak merahasiakan tentang hubungannya, dan banyak juga dari agensi yang melarang artisnya untuk berpacaran. Tapi kalau di SM Entertainment sih itu nggak ngelarang. Tapi kalau udah ketahuan sama publik itu bahaya banget. Karena kalau udah tahu mereka itu akan dapat kehilangan penggemar nih, terus turun juga ke popularitasnya. Terutama Na Jaemin, dia kan sedang naik daunnya nih. Tentu dia itu kayak jadi sasaran empuk para oknum-oknum yang pengen dapat keuntungan dari skandal ini. Wow, kita perlu klarifikasi dari SM Entertainment yuk. Sekarang diklarifikasi mengenai masalah ini supaya kehidupan dari Na Jaemin itu nggak diganggu oleh para haters lagi. Meskipun kasus ini terus berkembang, comeback NCT Dream kali ini tetap sukses dan mencetak rekor baru. Nah guys, itu adalah video untuk kali ini. Bagaimana? Apakah ada yang merasakan hal yang sama dengan aku? Komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @userlokim. See you next time. Goodbye.